wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Suyatmi Indah Putri. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM PPG 223000813. Saya mengajar di kelas 4 SD Negeri 05 Jarwai, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengambil mata pembelajaran IPAS, elemen pemahaman IPAS, topik pengaruh gaya di sekitar kita dengan konten gaya gesek di kelas 4 kurikulum Merdeka. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita semangat. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah ya, semua anak-anak ibu sehat dan semangat pagi ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan periksa dulu pakaiannya, kerapiannya. Sudah rapi? Sudah. Lalu luruskan meja dan kursinya. Lihat sampai sini ya. Sudah? Sudah siap untuk belajar? Kalau siap, silakan Ananda Zakwan dan teman-temannya berdoa. Dodo anak soleh. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anak Zakwan sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, anak-anak, tujuan kita berdoa tadi supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Silakan keluarkan suaranya bagi nama yang Ibu panggil. Akifah, Al-Rasyid,
Nazila, Bu. Yuki Ramadan, Hadir, Bu. Fareza, Hadir, Bu. Dafa Nadi. Hadir, Bu. Wah, anak-anak itu hadir semua ya hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk membangkitkan rasa nasional kita, rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak ibu berdiri di tempat duduknya masing-masing. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Untuk membangkitkan semangat belajar Pancasila kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya, beserta gerakannya. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, berpercaya diri, kreatif dan kreatif. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi seperti biasa, di pagi hari kita melakukan kegiatan literasi ya. Nah, perhatikan yang ibu tampilkan di depan. Ada sebuah bacaan. Siapa yang bisa membaca dengan suara keras? Zakwan, silakan Zakwan. Dirinya memindahkan kontainer. Siang itu teman-teman Aga dan Dara datang ke rumah mereka. Aga, Dara dan teman-teman memang sepakat akan bermain bersama di rumahnya. Namun ketika hendak membaca bersama di ruang tamu, Aga melihat ada sebuah kontainer di sana. Kontainer itu cukup besar sehingga membuat ruang tamu menjadi sempit. Aga dan Dara berusaha untuk memindahkannya. Mereka mencoba mengangkatnya, bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Ore, bisa, ini lebih mudah mereka melakukan dibanding diangkat. Akhirnya kontainer itu pun bisa dipindahkan. Aga, Dara dan teman-teman bisa leluasa membaca buku bersama di ruang tamu. Nah, terima kasih Zakwan telah membaca cerita di depan. Sekarang ibu ingin bertanya. Yang tahu angkat tangan ya. Apa judul cerita tadi? Kak, coba Reza. Sulitnya memindahkan kontainer. Hebat Reza, sulitnya memindahkan kontainer. Kemudian, bagaimana cara mereka memindahkan kontainer? Coba lagi Baim. Mendorongnya. Wah, hebat sekali Baim. Mendorongnya. Lalu juga mengangkatnya ya. Pertanyaan ibu terakhir. Mana yang lebih sulit, mendorong atau mengangkat? Mengangkat. Tangannya, Yuki. Mengangkat, pintar Yuki. Lebih sulit mengangkat daripada mendorong. Nah, cerita tadi berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang ingat pembelajaran sebelumnya? Ayo, angkat tangannya. Lain Zakwan lagi nak. Ayo, Akila. Tentang layak. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Akila. Minggu lalu kita belajar tentang gaya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gaya? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang masih ingat? Dafa. Misalnya tarikan atau dorongan. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Dafa. Satu tarikan atau dorongan. Pertanyaan selanjutnya nak. Siapa yang tahu
pembelajaran kita adalah peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Nah, dari tujuan pembelajaran ini ada 5 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau kegiatan yang kita lakukan nanti. Pertama, kita mengamati video, lalu mengidentifikasi permukaan benda yang dapat mempengaruhi gaya gesek. Kedua, kita melakukan tanya jawab, lalu menentukan permukaan benda yang dapat memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Yang ketiga, kita melakukan percobaan ya. Lalu dengan percobaan itu kita menganalisis pengaruh permukaan benda terhadap gerak benda. Selanjutnya yang keempat, kita diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok menyimpulkan permukaan benda yang dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, yang kelima, kita melakukan diskusi kelompok lalu menyajikan hasil permukaan benda yang dapat mempengaruhi gerak benda dengan benar. Ya, Nana, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 5 ya, Nana. Untuk lebih semangat lagi, membangkitkan semangatnya. Tepuk semangat. Nah, sekarang coba Ibu tanya. Anak-anak Ibu pernah memindahkan meja? Bagaimana cara memindahkan meja? Didorong. Diapakan lagi? Diangkat. Diapakan lagi? Ditarik. Ditarik. Bagus. Digeser ya. Banyak cara untuk memindahkan meja. Bisa diangkat, bisa ditarik, bisa digeser. Maka meja tersebut dapat berpindah tempat. Lalu Ibu mau tanya lagi, pernah anak-anak tergelincir di lantai yang licin? Pernah ya? Wah, hati-hati ya anak-anak. Kalau permukaan licin kita harus menggunakan alas kaki, sendal atau sepatu. Nah, hari ini Ibu mempunyai tayangan. Coba perhatikan tayangan Ibu yang ada di depan ya. Disimak baik-baik. Nah, coba kita perhatikan percobaan berikut ya. Kita akan melihat sebuah benda melaju dalam 2 bidang miring yang memiliki permukaan yang berbeda. Anak-anak, untuk bidang miring yang digunakan, bidang miring yang pertama bahannya dari kertas minyak, lalu bidang miring yang kedua bahannya dari ampas. Lalu untuk benda yang digunakan ada 2 keping magnet, 2 uang logam 1000. Anak-anak, untuk yang pertama kita gunakan uang logam 1000 rupiah ya, kita coba. Benda yang kedua kita gunakan 2 keping magnet. Sudah diperhatikan video tadi? Sudah. Nah, Ibu ingin bertanya. Coba yang bisa menjawab angkat tangannya ya. Tadi di video ada 2 jenis permukaan beda. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, mana Zila? Ada 2 jenis benda ya. Bagus. Mana
membagi anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok. Perhatikan kelompoknya di depan. Sudah membentuk beberapa kelompok ya. Ada berapa kelompok? Kelompok 1 ada Akila dan Fajo, Hani, Rosik. Kelompok 2 Zakwan, Baim, Zahra dan Hafizan. Kelompok 3 Manazila, Yuki dan Rita. Dan kelompok 4 Rafanari, Igesi, Reza, Afifah. Nah, silakan anak-anak ibu membentuk kelompoknya dan berkumpul di kelompok masing-masing. Ya, satukan aja mejanya nih. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Duduk anak soleh? Tidak. Nah, sekarang ibu mau dengar suara dari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, halo. Hai. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana suaranya? Halo. Hai. Kelompok 2. Kelompok 3, halo. Hai. Ya, bagus. Kalau 3 orang tetap semangat ya. Kelompok 3. Kelompok 4, halo. Hai. Ya, tidak kalah semangat kelompok 4. Nah, setiap kelompok akan ibu bagikan LKPD dan alat dan bahan percobaan nanti. Ya. Kelompok 1 maju ke depan perwakilannya. Ya. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Tiap kelompok coba perhatikan LKPD-nya. Di sana ada tujuan dari LKPD kita. Ada 2 ya. Pertama, kita menganalisis permukaan benda yang dapat diperbesar dan diperkecil. Kedua, kita menyimpulkan permukaan benda yang dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, silakan anak-anak baca petunjuk yang ada di LKPD dan petunjuknya apa yang dilakukan untuk percobaan nanti. Ada yang mau ditanyakan? Semua kelompok sudah paham? Kalau sudah paham, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti jika ada yang ragu, boleh bertanya dengan ibu, atau bisa juga baca buku bacaannya, buku bahan ajarnya, atau diskusikan bersama-sama. Lakukan percobaan sesuai petunjuk. Apakah benar yang minyak duluan daripada yang kasar? Cobakan sama-sama. Coba sama-sama ya. Coba.
tertib dan lancar dan kerjasamanya dengan baik. Nah, selanjutnya siapa yang mau tampil pertama? Kelompok 1, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apakah kedua koin jatuh secara bersamaan? Jawabannya tidak. Koin pada permukaan manakah yang lebih dulu jatuh? Koin pada permukaan benda yang bonus. Bagaimana laju gerakan koin pada asla? Jawaban cetakan. Bagaimana laju gerakan koin pada asla? Jawaban lambat. Mengapa laju benda pada permukaan bidang halus dan kasar berbeda? Karena bidang halus memiliki gaya gesek yang kurang. Mungkin besar permukaan bidang kasar pada geseknya bertambah. Nah, anak-anak kelompok yang lain, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya siapa dari kelompok lain yang bisa menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Kelompok 3 bisa? Silakan kelompok 3. Semakin kasar permukaan benda maka semakin besar gaya geseknya. Semakin halus permukaan benda maka semakin kurang gaya geseknya. Iya, kata kelompok 3, semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Benar? Benar. Kemudian semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya geseknya. Benar? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk kembali ke tempatnya. Siapa yang ingin tampil ke depan? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah kedua koin jatuh secara bersamaan? Jawabannya tidak. Koin pada permukaan manakah yang lebih dulu jatuh? Koin kertas minyak. Gerakan koin pada kertas minyak. Jawabannya bagaimana laju gerakan koin pada aslas? Jawabannya besar. Mengapa laju benda pada permukaan bidang halus dan kasar berbeda? Jawaban permukaan halus lajunya kurang, permukaan kasar lajunya besar. Kesimpulannya, semakin kasar permukaan maka semakin besar gaya gesek. Semakin halus permukaan benda maka berkurang gaya geseknya. Ya, itulah tampilan dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Iya, silakan kelompok 4. Karena bidang halus gaya gesek kurang, sedangkan bidang kasar gaya geseknya besar. Iya, kata kelompok 4, kalau bidang halus gaya geseknya kurang. Benar? Nah, Kalau bidang kasar gaya geseknya besar. Benar? nah. Iya, benar. Semua sepakat? Sepakat. Sama ya jawabannya. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Anak-anak, tadi kita sepakat ya bahwa pada permukaan halus gaya geseknya kecil ya. Tapi pada permukaan kasar gaya geseknya besar. Oke anak-anak, tadi kita sudah membandingkan ya dua permukaan benda. Pada permukaan benda mana koinnya lebih cepat? Halus.
bajunya lebih lambat. Oke, nah dari percobaan tadi anak-anak ibu sudah tahu ya kenapa kita bisa tergelincir di lantai licin? Karena gaya geseknya kurang, ya kurang. Maka kita beri solusi dengan memakai alas kaki. Kemudian anak-anak ibu juga sudah tahu ya kenapa kita sulit berjalan di tempat batu-batuan. Karena apa? Gaya geseknya besar. Benar, pintar Zakwan, karena gaya geseknya besar. Sudah tahu semuanya? Nah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Semua sudah paham? Semua sudah mengerti? Kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Dapat? Silakan dapat. Semakin kasar bidangnya, semakin besar gaya geseknya. Iya. Semakin halus bidangnya, semakin kecil gaya geseknya. Wah, pintar Dafa. Benar kata Dafa. Beri tepuk tangan untuk Dafa. Ini ada hadiah kecil untuk Dafa. Nah, ibu ingin melatih pemahaman anak-anak ibu ya. Kalau semua benar-benar paham, coba kerjakan soal evaluasi berikut ini. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, sudah selesai semuanya? Sulit soalnya? Sudah ya? Wah, hebat, bagus. Tadi ibu lihat semuanya sudah, nilainya sudah di atas rata-rata semuanya. Bagus, pintar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya supaya memperdalam ilmu lagi, nanti ibu akan memberikan soal pengayaan untuk dikerjakan selanjutnya ya. Apakah anak-anak ibu senang belajar hari ini? Apa yang membuat anak-anak ibu senang? Iya, banyak ya. Menyanyi jadi, membaca cerita, berdiskusi. Materi apa yang kita pelajari tadi? Tentang gaya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang gaya tegas. Tugas anak-anak ibu di rumah, baca